Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, kembali lagi di channel Ternak Pemula. Jadi kali ini lur, kita akan membahas tentang mesin tetas lagi, dimana yang akan kita bahas pada video kali ini itu mengenai tata cara untuk menaikkan kelembaban dan menurunkan kelembaban. Jadi untuk mesin tetas kita ini lur, itu untuk kelembabannya bisa dilihat itu di angka 50. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kelembaban yang ideal untuk penetasan telur itu minimal 50 sampai 65% juga bisa. Ketika ingin mendekati hari penetasannya, itu sebaiknya kelembaban dinaikkan. Namun ada beberapa kendala juga. Biasanya kita sudah menambah air di dalam mesin tetas kita di nampannya itu, tapi kelembaban tidak mau naik begitu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tata cara bagaimana agar kelembaban di mesin tetas kita itu bisa naik lur. Ikuti terus videonya. Oke lur, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk lulurku yang sudah subscribe channel Ternak Pemula ini. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya lur. Jadi untuk saya pribadi lur, untuk menaikkan kelembaban itu mungkin sudah dibahas juga oleh teman-teman yang lain. Jadi ini kemarin-kemarin itu kelembabannya itu di bawah 50. Jadi untuk mesin tetas ini jika dia siang itu dia akan naik menjadi 53. Kalau untuk di hygrometer kita ini untuk kelembabannya, pengukur kelembaban. Jadi cara yang saya gunakan itu ini, perbanyak nampan air, kemudian tiap nampan air itu kita tambahkan spons untuk menaikkan kelembaban. Kemudian jika lur-lurku sudah melakukan itu namun kelembabannya tidak mau naik-naik juga, maka yang harus lur-lurku lakukan lagi, coba di ventilasi di mesin tetasnya itu ditutup satu, ditutup sini satu, sebelah kiri satu, kanan satu, ditutup. Namun setelah ditutup itu kelembaban tetap tidak mau naik, maka langkah-langkah yang harus lurku lakukan itu coba beli untuk hygrometer. Coba beli hygrometer, jadikan untuk pembanding. Jadi ini tadi 50, ini sudah turun karena kita buka tadi mesin tetasnya nih lur. Ini 48. Jadi kita lanjut, beli pembanding hygrometer. Jangan sampai hygrometernya yang error. Jadi untuk pembanding minimal beli 3 hygrometer. Jadi yang terpasang di mesin tetas satu dipasang di dalam satu atau dua di dalam untuk dijadikan pembanding. Jika 2 hygrometer itu untuk angkanya berdekatan, maka otomatis ikuti hygrometer yang 2 itu untuk dijadikan patokan begitu lor. Nah, ini kayak yang kita gunakan. Kalau di hygrometer kita yang terpasang di mesin tetas ini itu untuk kelembabannya dia 49, tadi 50 ya lur. Nah, untuk yang hygrometer kita yang di dalam ini menggunakan hygrometer HTC 1, itu kelembaban dia di angka 55%. Sementara di hygrometer kita yang di luar ini itu kelembabannya dia di angka 48, yang tadinya 50 ya lur. Jadi begitu. Jadi belikan pembanding, artinya lur-lurku beli hygrometer, siapkan 3 hygrometer untuk dijadikan pembanding. Jadi di mana yang paling mendekati atau di antara kedua hygrometer itu yang sama atau menghampiri kesamaannya angkanya, angka presentasinya. Jadi begitu lur. Untuk
menaikkan kelembaban. Jadi untuk menaikkan kelembaban itu, jika sudah dikasih nampan kemudian dikasih spons, kelembaban itu tetap tidak naik, coba beli hygrometer untuk jadikan pembanding. Jangan sampai hygrometernya yang error begitu loh. Jadi begitu untuk menaikkan kelembaban. Nah, ini di dalam mesin tetes kita itu tadi baru kita masukkan telur lagi sebanyak 11 butir. Jadi untuk telur yang pertama yang di dalam ini itu kemarin saya masukkan di tanggal 18 bulan 7 ini, tanggal 18. Jadi kemungkinan telurnya akan menetas insyaallah itu di tanggal 8. Jadi nanti di tanggal 6 itu pemutar arang sudah dihentikan. Jadi kemungkinan kita akan pindahkan di wadah yang warna biru ini. Telur yang ini kita akan naikkan ke wadah ini. Kemudian ini kan nantinya telurnya akan pindah ke sini karena dia akan melakukan proses pembalikan secara otomatis menggunakan timer ini lor. Jadi begitu. Ini baru tadi saya masukkan tanggal 31 hari ini baru saya masukkan tadi. Jadi 3 hari ke depan kita akan pasang di rak ini. Jadi untuk indukan kita sekarang ini cuman 3 ekor indukan KUB kita. Jadi telur yang ada di dalam ini semuanya itu adalah telur ayam KUB, cuman 3 ekor. Namun untuk produksi telurnya alhamdulillah ini sebanyak 20 butir. Namun ada yang tidak fertil. Beberapa hari yang lalu kita canling dan ternyata ada 1 butir yang tidak fertil, makanya kita keluarkan. Jadi ini sisa 19. Namun yang kita masukkan tadi ini itu ada 11 butir telur. Alhamdulillah 11 butir. Jadi total telur ayam yang ada di dalam mesin tetes kita ini itu totalnya ada 30 butir dari 3 indukan gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya juga bagaimana caranya untuk menurunkan kelembaban. Ya, caranya untuk menurunkan kelembaban itu sangat mudah lor. Kalau bagi saya caranya itu tidak usah diberi nampang di dalam mesin tetes. Sebenarnya nampan itu sebenarnya tidak penting juga sih lor ketika kelembaban sudah mencukupi yang standarnya tadi itu 50% di hygrometer. Jika kelembaban sudah melebihi itu, maka tidak perlu diberikan nampan air itu lor. Kemudian jika nampan sudah dihilangkan atau kita tidak memakai nampan atau dikurangi nampannya di dalam mesin tetes, namun kelembaban tetap tinggi, coba semua ventilasi di mesin tetesnya lurku itu dibuka, atau kalau perlu ditambah lagi ventilasinya begitu lor. Kemudian ketika sudah ditambah ventilasinya, nampan juga sudah dikurangi atau bahkan dihilangkan nampannya, kelembaban tetap naik, maka jalan satu-satunya yaitu sama tadi, kita melakukan pembanding hygrometer kita tambah. Kita ambil hygrometer lain, mungkin dari teman-teman lurku ada yang punya hygrometer, bisa dipinjam dulu untuk dijadikan pembanding. Jangan sampai hygrometernya yang error juga kayak yang saya alami ini lor. Jadi kita itu menggunakan 2 hygrometer, yang ini HTC 1, kemudian yang ini yang hygrometer biasa ini kurang tahu, mungkin karena baterainya, karena ini sudah lama kita pakai hingga dia agak error agak jauh dari kelembaban. Ini kelembaban dari hygrometer HTC 1 yang ada di dalam mesin tetes ini, itu kelembabannya dia masih di angka 55%. Kemudian untuk hygrometer kita yang lama ini itu kelembabannya dia di angka 48, walaupun tadi awalnya dia di angka 50 karena kita buka dia kelembabannya turun lor. Begitu. Jadi kemarin kita tambah nampang di dalam mesin tetes, baru kita tambah spons. Kemarin itu kelembaban tidak mau naik. Jadi makanya saya curiganya kemarin itu dari hygrometernya. Nah, pas saya pinjam punya teman satu, kemudian beli satu,
akhirnya punya teman itu bersamaan dengan hygrometer yang kita beli ini. Dia sama suhunya tapi tidak sempat kita videokan lur. Jadi kita sekarang yang jadikan patokan itu di hygrometer HTC 1 ini. Kalau ini bukan, kita tidak jadikan patokan lagi lur, begitu. Oke lur, mungkin begitu saja lur video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya lur untuk sharing-sharing kita pada video kali ini. Oke lur, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.